Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kami akan menyampaikan materi tentang koperasi petani atau yang biasa disebut dengan Koptan pada mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Ananda Pramudia Wina Putri, 2. Angela Tiara Oktaviasia Lagan, yang ketiga Faisya Bila Rosada, yang keempat Hindun Alvina Bila, yang kelima Milatina Nadifa Putri, dan yang terakhir Tiara Puspita Arumningtyas. Berikut merupakan pemaparan mengenai koperasi pertanian atau Koptan. Definisi koperasi tani. Koperasi tani atau biasa disebut Koptan merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam kelompok tani yang bersifat kekeluargaan. Koperasi tani adalah koperasi yang dibentukkan untuk petani, sehingga anggotanya adalah para petani. Koperasi sendiri dalam bahasa Inggris disebut cooperation, yang berasal dari kata co, berarti bersama, serta operation yang bermakna bekerja. Kerjasama tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama, untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kata inilah dalam bahasa Indonesia secara umum disebut koperasi. Adanya koperasi pertanian ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh para petani saat ini. Dengan bergabungnya petani ke dalam koperasi pertanian, dapat membawa suasana baru bagi para petani tersebut untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih sejahtera dan terarah. Koperasi tani juga merupakan badan usaha yang beranggotakan petani atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi petani yang berdasarkan asas keluarga. Berikutnya adalah ruang lingkup Koptan. Yang pertama ada tujuan koperasi pertanian, yaitu yang pertama memakmurkan anggota koperasi, yang kedua melakukan proses produksi kontinu, yang ketiga menciptakan berbagai jenis-jenis bibit baru yang unggul, yang keempat meningkatkan produksi hasil pertanian, yang kelima meningkatkan produksi hasil pertanian. Kemudian yang kedua adalah aspek usaha koperasi pertanian. Yang pertama adalah menciptakan produksi setengah jadi. Yang kedua, memasarkan bibit-bibit unggulan. Yang ketiga, memasarkan hasil pertanian. Yang keempat, memasok pupuk-pupuk organik. Dan yang kelima, memberikan pendidikan khusus untuk para petani. Kemudian yang ketiga ada fungsi Koptan. Nah, fungsi Koptan yang pertama adalah perkreditan, yaitu untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja atau usaha bagi anggotanya dan warga desa umumnya. Yang kedua, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri atau diversifikasi produk, dan penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari, khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya. Yang ketiga, pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri dari para anggotanya dan warga desa umumnya. Yang keempat ada kegiatan perekonomian lainnya, yaitu seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi anggota sendiri. Yang keempat adalah manfaat Koptan. Manfaat Koptan antara lain yang pertama adalah pemasaran hasil produksi para anggota dengan harga jual yang lebih tinggi dan atau lebih stabil. Yang kedua, sebagai penyedia input para anggota dengan harga yang lebih rendah atau lebih stabil. Yang ketiga, pengadaan kebutuhan konsumsi dengan harga yang lebih murah dan stabil. Yang kelima ada peran Koptan. Peran Koptan antara lain yang pertama meningkatkan pendapatan anggota, kedua menciptakan lapangan pekerjaan, yang ketiga meningkatkan taraf hidup,
Yang keempat, turut Hukum mencerdaskan bangsa. Dasar hukum Yang kelima, Koptan mempersatukan ada dan dua. mengembangkan Yang daya pertama, usaha. UU nomor Yang 25 keenam, tahun menyelenggarakan kehidupan 1992 ekonomi. tentang perkoperasian. Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, ada UU nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. UU ini merupakan UU pengganti UU 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya ada langkah mendirikan koperasi pertanian. Yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran. Untuk mendirikan sebuah koperasi pertanian harus diawali dengan adanya gagasan sekelompok orang yang memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama. Selanjutnya, menentukan struktur organisasi. Untuk menentukan struktur organisasi ini perlu diadakan rapat pembentukan untuk menetapkan pendiri, pengurus, dan anggota. Para pendiri menandatangani berita acara pembentukan koperasi. Setelah itu, berturut-turut dibentuk pengurus, anggaran dasar atau peraturan pokok, serta rencana kerja dan anggaran. Rapat pembentukan ini harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi atau badan yang membidangi koperasi sesuai domisili para anggota. Jika memungkinkan, dapat dihadirkan notaris yang nantinya akan mengesahkan akta pendirian koperasi. Yang terakhir, pengesahan koperasi. Selanjutnya ada pengelolaan koperasi. 3 hal pokok yang dapat menentukan keberhasilan pengelolaan suatu koperasi. Yang pertama, sumber daya manusia yang baik dan memadai. Yang kedua, administrasi yang baik termasuk dalamnya pengelolaan keuangan. Yang ketiga, pengelolaan yang baik oleh anggota terhadap para relasi. Ciri koperasi yang sukses memiliki Ciri koperasi yang sukses memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih oleh anggota. Rapat anggota minimal sekali dalam setahun dengan jumlah kehadiran minimal 75% dari seluruh anggota. Kemudian transparansi dalam kepengurusan yang jujur, bersih, adil, dan disiplin. Kemudian peran aktif dari para anggota secara jujur, adil, dan disiplin. Tim pengawas mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Ada AD/ART yang disepakati dan dijalankan secara konsisten. Kemudian edukasi rutin kepada para anggota, pelayanan prima kepada anggota dan 75% anggota puas terhadap manajemen koperasi. Kemudian administrasi yang baik, pengelolaan keuangan dan non-keuangan secara lengkap dan tertib. Laporan lengkap atas usaha koperasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat rapat anggota dan RAT atau rapat anggota tahunan. Yang selanjutnya ada pengaruh Koptan terhadap kesejahteraan petani. Pengaruh yang pertama yaitu petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka. Yang kedua, koperasi dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. Yang ketiga, para petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengolahan pasca panen.
Yang keempat, para petani lebih mudah dalam menangani resiko yang melekat pada produksi pertanian. Yang kelima, atau yang terakhir, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna peningkatan kualitas sumber daya manusia mereka. Materi yang terakhir ada alasan petani bergabung dalam Koptan. Yang pertama yaitu dapat mengontrol demokrasi, yang kedua meningkatkan penghasilan petani, dan yang terakhir ketersediaan sarana produksi terjamin. Demikian dari kami kelompok 4. Apabila banyak terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.